Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'futu wala ya'budu abda. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam wayang sadat lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi ilmu, pengetahuan dan wawasan baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, tentunya dalam makom tasawuf dan tauhid. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, perlulah kiranya kita mengadakan suatu perjuangan dalam hakikat bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bertauhid ini dituntut sekali iman. Iman yang dikatakan imanul yakin, disinilah pembuktian. Adakah iman memiliki keyakinan atau tidak? Iman yang dimaksud memiliki keyakinan adalah sesuatu diri yang bisa mengimani hakikat ketuhanan pada dirinya. Mengimani hakikat ketuhanan pada diri tentu mencari kodrat diri yang hakikat. Apa yang dimaksud kodrat diri yang hakikat adalah diri fana filah dan bakodrat kepada bako bilah. Artinya apa? Diri sifat. Diri sifat adalah diri yang tidak bersekutu adanya dan penyebab adanya usul adanya dengan unsur langit dan bumi, melainkan dari kodrat yang jadi dan terjadi.
untuk mendapatkan kehakikatan diri kepada Allah, tentulah kita memahami rumus-rumus ketuhanan yang bersifat wujud. Kalau mengkaji kodrat Tuhan kepada Tuhan dinamakan kaji wujud. Kalau kaji wujud tidaklah boleh kita mengumpamakan atau dengan sebuah asma. Tidak ada penamaan di dalam kaji wujud kepada Allah. Kalau kaji ini sudah berkodrat kepada tingkat iman, barulah kita bisa menamakan atau memberikan asma. Tapi selagi dia dalam makom ilmu, maka kita tidak boleh memberikan asma kepada sebuah kajian wujud. Karena kajian wujud ini adalah pernyataan dari diri wujudnya sendiri terhadap dirinya, termasuk keumatan. Keumatan yang bersifat wujud dari dirinya disebut dengan kehambaan. Kalau kehambaan itu kembali kepada kodrat dirinya sendiri, yang mana sebuah diri itu berhakikat kepada dua kodrat, berhakikat kepada ketuhanan dan keumatan, tetapi bukan ada diri umat dan bukan ada diri Tuhan, tetapi berhakikat kepada kodrat diri, keumatan dan ketuhanan. Ini yang dikatakan dengan kodrat. Dalam hal ini, sebagai kita mewujud daripada sifatnya Allah, tempat Allah itu bersifat, kemana arah Allah bersifat? Aku bersifat dalam sifatku sendiri. Jadi kalau aku bersifat di sifatku sendiri atau di dalam sifatku sendiri, berarti bukan beda antara sifat dengan dirinya. Kenapa dibilang begitu? Kalau Allah berkatakan aku bersifat pada sifatku, berarti diri yang wujud ini adalah diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat? Diri yang unsurnya terjadi dari sifat-sifatnya sendiri. Contohnya kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu adalah sifat namanya, yang bersifat hayat nur. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu namanya sifat. Dan itu tidak dimiliki oleh umat. Tapi umat mendapatkan sifat bagi Allah. Nah, bagaimana dengan bersifat? Bersifat ini adalah hayat, hidup. Nah, setelah dia hayat, ini dinamakan zat. Kodrat itu dinamakan zat. Zat itu hayatnya Allah. Jadi tiga. Diri yang hakikat itu tiga. Pertama adalah aku yang dikatakan zat. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, antara sifat dengan zat ini tadi, zat adalah unsur hayat dari Allah, sementara sifat adalah kodrat. Dan bersifat itu bertingkah. Jadi bertingkahnya Allah pada sifatnya, ini yang disebut dengan hayat. Hayat itu adalah zatnya Allah. Hayat itu adalah zatnya Allah. Ya. Jadi saya ulangi, apa yang dikatakan diri hakikat adalah diri sifat. Diri sifat adalah diri yang berasmakan Allah. Tidak ada penamaan kemanusiaan atau alam, tapi kenamaan adalah kenamaan sifat dari Allah itu sendiri. Contohnya ma'ani atau ma'anawiyah, 7 sifat Allah pada diri. Nah, ini adalah kodrat sifat. Nah, itu kodrat. Ada iradat, ada ilmu, ada hayat. Itu sifat. Nah, tetapi aku bersifat pada sifatku, berarti hidup dia, hayat. Nah, kalaupun ada mata, bola mata, tapi dia tidak beraksi untuk melihat, itu belum bersifat namanya. Kalau yang bersifat itu telinga mendengar, bukan daun telinga yang mendengar, tapi dia beraksi untuk mendengar, itu namanya bersifat, bertingkah. Jadi kalau yang 7 kodrat ini sudah bertingkah, itu namanya bersifat.
Nah, dengan kodratnya dia bersifat pada sifatnya. Nah, sifatnya yang 7 tapi bersifat, yaitu bertingkah. Nah, dengan adanya sifat yang bertingkah pada kodratnya, yaitu keakuan aku bersifat tadi, ini yang dikatakan zat. Jadi keakuan bersifat zat atau kodrat. Jadi kalau kodrat ini sudah hayat dan bertingkah, ini yang disebut dengan hayat, hidup. Zat bersifat Allah pada sifatnya dengan kodrat zatnya. Mana kodrat zatnya? Inilah kodrat yang terlihat. Karena setiap zat pembangkit, setiap maujud. Nah itu. Jadi kalau kita sudah tahu aku adalah zat yang bersifat pada sifatku, itu makanya ada kata Allah, alif awalnya ha belakangnya, atau zat. Allah adalah kodrat yang bersifat pada sifatnya. Nah ini kesempurnaan kalimatnya. Jadi kalau kita merasakan 3 perkara tadi, ada zat yang terlihat, ini adalah maujud, ada sifat yang berbuat, ini adalah bersifat, tapi yang kodratnya adalah wujud yang ada, yang 7 tadi. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti ini, diri yang didatangi oleh petunjuk itu adalah diri yang sudah berkodrat sifat. Diri yang sudah berkodrat sifat. Nah jadi kalau wujud yang 3 ini kita sudah paham, kalau yang 3 ini berbeda. Keakuan Allah pada zatnya, ya, keakuan pada zat. Yang kedua bertingkah pada sifat. Jadi ada zat, ada sifat, dan ada yang bersifat. Nah, disinilah kalimat yang 3 tadi, aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin melihat zat adalah hayat yang hidup ini hidup, af'al, gerakan, ini hidup. Terus kita melirik kiri kanan, ini bersifat, bertingkah. Nah, tapi apa yang digerakkan oleh tingkah tadi? Inilah kodrat sifat yang 7 tadi. Nah, sifat kodrat yang 7 bersifat hayat, hidup dia, dan hayat itu adalah zat. Jadi aku adalah zat yang bersifat pada sifatku sendiri. Itu yang dikatakan diri sifat atau diri hakikat. Jadi jangan kita lemah di dalam memutuskan ma'rifatul khadim, dan tidak boleh ragu di dalam menetapkan suatu ma'rifat tentang wujud Allah pada diri. Jadi kita tidak boleh ada perbandingan kehidupan dunia dengan kemabruran ilmu kita, kemustajaban ilmu tidak boleh diperbandingkan dengan kehidupan dunia, karena itu adalah perhatian Allah. Nah, dengan dalil-dalil dunia itu tidak boleh. Waduh, saya nanti alhamdulillah sejak mengamalkan ini hidup saya semakin baik. Nah, itu nggak boleh. Karena tujuannya memang harus wujud lillahi ta'ala, ilah dan ta'ala, ilah sifat hayat, ta'ala sifat Tuhan yang menyembah. Jadi kita tidak boleh keluar dari himpunan tauhidun. Jadi disinilah kita baru berani kuat menyatakan aku adalah zat yang bersifat pada sifatku sendiri. Ini harus dilihat dan dinyatakan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah tafakur, merenung sesaat itu lebih mulia daripada beramal 1000 hari. Artinya apa? Kita merenungkan kembali, dilihat yang hayat hidup adalah zatnya Allah.
dan dilihat ini bergerak, ini adalah bersifat. Dan lihat ada yang menuju sesuatu dengan 7 sifat tadi, ini kodrat. Jadi kodrat sifat dengan bersifat itu berbeda. Nah, bersifat ini kenapa dia bersifat? Karena dia hidup, hayat. Kalau mati tidak mungkin dia bersifat. Karena dia hayat, inilah zat. Nah, zat ini adalah itu adalah Allah, atau alif lam lam ha, awal dan akhir daripada alif ha. Ini sebutan daripada zat. Zat adalah aras, dia adalah kekuatan, itu dinamakan zat. Karena zat ini adalah wujud am dari Allah dan terlihat. Nah, ini dikatakan hayat, af'al, gerak. Jadi gerak itu menandakan Allah itu hayat di dalam diri, hidup hayat, dan bertingkah dia pada sifatnya sendiri. Mana sifat? Itulah tubuh yang tidak lagi berasal dari wujud kodrat yang ada di bumi dan di langit. Kalau kita katakan kulit, daging, urat dan tulang adalah kodrat Adam, juga banyak makhluk yang punya itu. Kalau kita katakan air, api, angin, tanah kodrat diri, itu alam. Tidak mungkin kita bersafaat kepada alam, berkodrat kepada makhluk. Tapi makanya di sini diri sifat adalah diri yang tidak memiliki asal usul di langit dan di bumi. Inilah diri yang jadi dan terjadi dan terlihat, kun fayakun. Jadi dengan ini kita bisa menjadikan al-malikul haqqul mubin. Bagaimana kita mendirikan al-haq, diri al-haqqul mubin betul-betul nyata, dengan kita mendapatkan 3 rumus tadi. Adanya suatu hayat zat Allah bertingkah pada sifatnya sendiri. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Aku bersifat pada zat dan sifatku sendiri. Itulah hayat. Aku bertingkah pada zat dan sifatku sendiri. Hayat. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Zat juga hayat. Jadi kalau memang sudah zat ini yang bertingkah pada sifat kodrat-kodratnya yang 7 tadi, berarti inilah kita saatnya lepas dari genggaman kemanusiaan kita, lepas pertahanan kemanusiaan kita, karena Allah menyatakan ketetapan pada diri kita. Maka jangan lagi kita menetapkan perkara keumatan di tengah-tengah wujudnya Allah. Apa hayat bertuhan dan berumat itu? Sama seperti kita. Kalau marah, kalau ingin marah, kita nggak perlu sewa wajah orang. Kalau ingin senyum, kita nggak perlu sewa wajah orang. Kita marah bisa sendiri, kita senyum bisa sendiri, kita ingin bertuhan bisa bersendiri, kita ingin berumat bisa sendiri. Ini yang dinamakan kodrat. Ini yang dinamakan kodrat. Al-wahidun alal ma'budun al-ahadun, al-ahadun wal wahidun al-ma'budun. Hanya satunya wujudku kepada satu diriku yang menyembah. Menyembahlah satu wujudku kepada satu kodratku. Menyembahlah kodratku kepada satu wujudku. Al-ahadun al-wahidun ma'budun. Dengan demikian, dengan kita mentelepati diri kita, akhirnya dengan rasa dan perasaan yang terjadi di dalam tafakur atau beriktikaf kita dengan sendiri, dengan tenang, kita bisa merasakan perbedaan tadi. Sesungguhnya yang hayat ini dan yang kodrat ini adalah sifat, yang berhayat dan bertingkah ini adalah hayatnya sendiri. Maka inilah dinamakan semuanya dengan hayat. Aku bertingkah pada sifatku
Menyatulah sifat ini dengan zat, itu disebut hayat. Menyatu sifat dengan zat itu disebut hayat. Tidak susah untuk mendapatkan ketuhanan diri kalau tahu jalannya. Nah, ini salah satu kemudahan yang akan kita bahas. Ya, ini adalah salah satu kemudahan yang akan kita bahas. Jadi kalau sudah ada kata aku bersifat pada sifatku sendiri, berarti sifat itu ada namanya bertingkah, dan kedua ada sifat bernama kodrat. Dan aku adalah hidup. Nah, hidupnya apa? Hayat. Hayatnya apa? Kalau sudah dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri, maka asal usul hayat itu dari zat. Nah, zat ini kalau sudah menyatu dengan sifat, dan sehingga terjadilah kehidupan hayat. Nah, inilah dikatakan dengan hakikat. Ini yang dikatakan dengan diri hakikat. Hakikat inilah yang dimaksud hakikat, yaitu berdirinya diri sifat di dalam kodrat zatnya sendiri. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, bersifat aku pada zat sama. Ingin merasakan umat Allahu Akbar, ingin merasakan wujud hayat Tuhan Allahu Akbar, sudah diatur dalam rasa, dalam kodrat, dalam hayat yang nyata. Dengan demikian para hadirin dan jamaah, hakikat bertuhan dengan mendirikan diri hakikat. Apa diri hakikat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Ini yang dikatakan diri hakikat. Jadi jangan lagi kita lari lagi membahas segala bentuk pengenalan yang akan merusak keputusan ma'rifat kita kepada Allah. Keputusan ma'rifat, ma'rifatul khadim dengan isbatul yakin. Maka dikatakan yakin itu apalah yukinun. Kenapa kamu tidak yakin? Nah, artinya harus didirikan sifat dan bersifat pada hayatnya, kodratnya. Ia adalah zat yang asal usul semua jadi, dan itulah disebut hayat. Nah, ini diketemu am, sifat wujud yang terlihat itu adalah am. Ini zat yang terlihat, ruhu. Ini adalah ruh atau hayatku. Amruhu sayan arada amru inama amruhu. Nah, gitu. Inama amruhu. Nah, seketahuan itu sangat dipahami oleh hakikat-hakikat daripada hijaiyah Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan diri sifat dan berhakikat tadi. Jadi kalau kita mengetahui diri hakikat, apa itu hakikat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Itulah yang dikatakan hakikat. Dan indahkanlah, tawadukanlah dalam beriktikaf kepada Allah, tafakur, tazakur, takarub atau uzlah. Silakan lakukan, tapi ingat, di dalam pemahaman tiga kodrat tadi, bersifatnya aku pada sifatku sendiri, inilah aku kodrat yang disebut zat. Sifat adalah tingkah, bersifat adalah tingkah, dan sifat adalah wujud. Sebuah mawujud yang tidak berasal dari apa yang di bumi dan apa yang di langit. Nah, tentunya dalam pencarian yang tajalinya berkodrat diri. Indah dan mudah kita mendapatkan itu tentunya dengan menyadari dan menerima keputusan mutlak yang terjadi pada maujud ini. Tapi kalau kita tidak menerima keputusan tadi dengan maujudnya, ini berarti kita dalam sengketa rohani dengan Allah.
sengketa rohani dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengakui adanya wujud dan maujudnya pada kodratnya sendiri. Jadi dalam alam kesadaran kita, kita harus menerima khariri atau keputusan atau ketetapan Allah pada diri kita, yaitu wujudmu adalah aku yang bersifat pada sifatku sendiri. Tingkatkan diri kita menjadi kodrat sifat, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Diri sifat inilah yang kita lihat di Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim. Beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk yang beruntung itu? Bihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Bi batinhim, kodrat di hayat diri. Jadi orang yang sudah mengakui kodrat hayat dirinya ini adalah alam batinnya Allah, wujud batinnya Allah, itulah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dalam hakikat fana fillah wal baqa'um billah. Dirikanlah diri fana dan kekalkanlah keakuan pada dirimu. Inilah yang dikatakan diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Dengan demikian memudahkan kita menerima kenyataan Allah pada diri kita sebagai kodrat yang harus diimani. Makanya saya bilang tauhid adalah iman, iman yang diperjalankan. Kita harus siap iman kita diperjalankan menuju ruhani, ruhnya Allah, yaitu ruhani hayatnya Allah, nurani, rohani dan rabbani. Inilah yang menjadi diri sifat, ya, inilah yang menjadi diri sifat dengan pemakaian 24 jam bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Inilah hayatnya Allah. Setelah sifat dan zat menyatu, maka itu disebut dengan hayat. Maka kita witirkan dengan rasa syukur dan iktikaf kita kepada Allah. Ya hayat, ya hayyun, ya qayyum. Hayat adalah sifat, hayyun adalah yang bersifat, qayyum adalah hayat keakuannya. Jadi dengan kita sudah ikhlas menerima khariri dan ketetapan Allah pada diri, insya Allah kemudahan akan mendatangi, yaitu petunjuk atau isyarat. 5 yang akan siap kita terima, ada wahyu, ada ilham, ada laduni, ada irhas, ada hodam. Insya Allah akan masuk ke dalam lubuk batinmu dan kamu akan mewujud pada sifatnya sendiri. Inilah yang harus diimani dan betul diyakini dengan isbatul yakin. Insya Allah dirikan marifatul khadim tadi dengan isbatul yakin, sehingga kita menjadi sebuah sifat yang bersifat pada zatnya. Insya Allah nikmat sekali kalau sudah ada pengakuan dari kita. Tapi kalau pengakuan ini belum ada, kamu cari perimbangan ke amalia, kamu cari kemenangan ke kodrat ibadah, ini kaji wujud. Kalau wujud hanya mewujud batasan akhir, ini tidak ada pencelarasan kaji kepada makom-makom yang lain. Bertahan dari makom yang 3 itu, ini yang dikatakan hayatullah. Kalau memang kita sudah hayatullah bihim, ulaika ala hudam min rabbihim, insyaallah Allah akan memberikan petunjuk dan membimbing kita di dalam bermujahadah, di dalam rangka bermuqarabun, mendekatkan diri, insyaallah akan nyata adanya. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.